Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan, duduk tenang di bawah kakinya dan mendengarkan Dia berbicara. Mari sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan pada setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk boleh mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan firman-Mu boleh menguatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini diambil dari 2 Tawarik 5 ayat 13 yang berbunyi demikian. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti punya harapan di dalam hidup. Kita berharap kesehatan kita baik, kita berharap anak-anak kita boleh berjalan di jalan yang benar, kita berharap keadaan ekonomi membaik, kita berharap relasi di dalam keluarga kita bisa harmonis. Ya, harapan itu ada di dalam hati setiap kita. Tapi seringkali kalau kita boleh jujur, banyak harapan kita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang kita harapkan tapi tidak terjadi. Ada yang kita pegang tapi akhirnya mengecewakan. Karena ketika kita berharap pada manusia, tapi manusia itu terbatas. Ketika kita berharap pada keadaan, tapi keadaan bisa berubah. Bahkan ketika kita berharap pada diri sendiri, tapi kita pun seringkali gagal. Namun saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang satu hal yang sangat penting, yaitu tidak semua harapan itu bisa kita pegang selamanya, tapi ada satu harapan yang tidak pernah berubah yang bisa kita pegang selamanya, yaitu kasih setia Tuhan. Dalam 2 Tawarik 5, saudara, bangsa Israel merayakan satu momen yang luar biasa, yaitu bait suci selesai dibangun dan hadirat Tuhan memenuhi tempat itu. Di tengah momen itu, mereka berseru, Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Seolah-olah mereka sedang diingatkan bahwa bukan baitnya yang menjadi sumber pengharapan mereka, tapi Tuhan yang hadir di dalamnya. Nah, saudara, disinilah kita belajar harapan kita bukan pada apa yang kita miliki, bukan pada siapa di sekitar kita, tapi pada Tuhan itu sendiri. Karena hanya Dia yang tidak berubah, hanya Dia yang setia, hanya Dia satu-satunya harapan sejati kita. Dan saudara, inilah Injil. Kita bisa punya pengharapan yang pasti bukan karena kita kuat, tapi karena Yesus Kristus sudah datang. Dia sudah mati dan bangkit untuk kita. Dan di dalam Dia kita punya jaminan bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi saudara, hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang kecewa. Harapan yang dulu kita pegang terasa hancur. Tapi firman Tuhan mengingatkan pada hari ini bahwa jangan taruh harapan pada hal yang sementara. Taruhlah harapan kita pada Tuhan, karena kasih setianya tidak pernah berubah. Mari kita kembali membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Datang kepadanya, bersandar kepadanya, dan percaya bahwa di dalam Dia kita punya harapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengakui bahwa seringkali kami menaruh harapan pada hal-hal yang sementara, dan akhirnya kami kecewa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolong kami untuk belajar menaruh harapan kami hanya kepadamu. Kuatkanlah setiap kami ya Tuhan yang sedang kecewa atau putus harapan. Ingatkan kami bahwa kasih setiamu tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami juga ya Tuhan untuk terus membangun relasi yang dekat denganmu setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.